95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Bondan ya teman-teman Pro 2 di sore hari ini, tepatnya pukul 16:17 waktu Indonesia Barat di hari Rabu 4 Februari 2026. Dan di sore hari ini teman-teman Pro 2, kita kedatangan bintang tamu yaitu seorang siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Lok Sumawe, yaitu Tifal Farisa Zurwita. Dengan tema kita sore hari ini adalah prestasi itu proses dan bukan settingan gitu. Langsung aja kita sapa. Selamat sore Tifal. Selamat sore Kak. Oke, Tifal gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Abang sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Tifal nih, aku mau bacain ininya dulu deh. Aku mau bacain prestasinya dulu karena nggak ini nanti nggak tertarik gitu kan temen-temen nih. Mungkin dipikirnya cuma satu gitu kan. Padahal nih teman-teman Pro 2, aku mau bacain nih satu persatu ya prestasinya Tifal nih. Pertama adalah Indonesia International IoT Olympiad Ya. 2024. 4. Ya, dan kemudian World Invention Competition and Exhibition 2024. International Science and Invention Fair 2024. Global Youth Invention and Innovation Fair 2025, Advanced Innovation Global Competition 2025, AFS Global STEM Innovator 2025. Banyak sekali Tifa. Alhamdulillah ya. Nah, aku mau tanya nih, pertama Gimana kali mencoba untuk ikut perlombaan-perlombaan seperti ini di usia berapa sih? Usia 15 tahun. Oke, 15 berarti tahun, ya. dari kelas 1 SMA ya? Iya. Enggak, Tifal cepat masuk. Oh, Jadi cepat masuk. Tifal cepat masuk. Jadi Tifal masih 6 tahun udah kelas 1 SD. Oke, berarti mulai dari kelas 2 2. SMA ya. Kelas 2. Oke Tifal, aku mau tanya sedikit-sedikit tentang perjalanan Tifal untuk mendapatkan ini prestasi internasional semua Iya. loh. Oke. Yang pertama pun ini domestik lah, oke, Iya. Indonesia International International IoT. Ini tentang apa nih IoT-nya nih? Ini kemarin kami masuk ke Innovative Science. Nah, kebetulan kami ambil beauty. Nah, beauty di sini Tifal bikin lulur atau body scrub, tapi dari bahan rempah-rempah yang membawa khas Aceh. Nah, kemudian ini tuh lulurnya benar-benar bagi Tifal spesial ya, karena nggak semua lulur di pasaran bisa beneran cerahin kulit dalam gitu ya. waktu 15 menit. Jadi 15 menit? Ya, jadi benar-benar real. Karena emang di dalam itu ada ingredients yang bahan-bahan aktif tapi bahan alami gitu loh Kak, kayak bengkoang, beras, kemudian beras ketan, ada jeruk nipis juga, ada susu, kopi. Jadi kayak semua dicampur jadi satu menjadi lulur alami, namun benar-benar hasilnya tuh di luar dugaan gitu. Oke. Ini jangan sampai produsen kosmetik tahu ya. Bahaya nih, harus dihakiin dulu nih sama Tifal gitu. Tapi setelah dari ini apakah ada memang diproses secara global gitu? Pernah dijual untuk area Semansa mungkin dalam waktu 2 bulan, tapi karena kemarin Tifal langsung itu lombanya bulan 6. Jadi bulan 9 tuh Tifal udah masuk ke lomba WISE tadi yang kedua di Malaysia. Jadi udah ganti topik kan, jadi makanya kami langsung nutup produksi itu. Itu produksi sendiri Tifal? Iya, produksi rumah sendiri. Rumahan? Iya, rumahan. Keren. Oke. Itu satu tim sih Kak kami. Oh, itu ini tim ya? Iya, Tifal rata-rata ketua tim. Bukan rata-rata, semua ketua tim kecuali AFS emang itu perorangan ya. HFS itu yang STEM ini ya? Iya, AFS STEM itu perorangan. Oke, aku mau lanjut ke STEM-nya langsung deh. Boleh. Nah, STEM itu apa sih, Tifal? STEM itu kan science, teknologi, engineering, dan matematika ya. Iya. Nah, dari ini kan STEM itu ada beberapa ya. Dari AFS sendiri, American Field Service sendiri, dia ada yang akademis, ada yang inovator, ada juga yang Asia Kakeshi, dan masih banyak lagi. Yang Tifal ikuti itu inovator. Inovator itu kita diajarkan untuk menciptakan suatu inovasi untuk kita kembangkan ke dunia. Nah, jadi di sana sendiri Tifal kita kayak di karantina ya Kak, 5 hari 6 malam 5
6 malam 7 hari ya Sorry, jatuhnya. tadi di mana? Di Jakarta. Di Jakarta ya? Ya, jadi kita tuh dibiayai gitu loh Kak oleh mereka, bener-bener jatuhnya beasiswa ya. Mereka nyebutnya itu jatuhnya pertukaran pelajar selama seminggu, tapi secara domestik. Kalau akademis itu baru dia di keluar negeri, ada yang keluar negerinya. Tuh, nah kemudian kami belajar, itu beneran belajar dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Jam 5 pagi kami udah digedor pintu ya untuk bangun, siap-siap, jam 7 udah masuk kelas, udah bisa naik kelasnya di hotel. Dan mulai untuk belajar STEM. Oh, jadi itu penggabungan ya dari science, teknologis, dan engineering dan juga mathematics. Nah, itu bentuk produknya ada nggak gitu? Kemarin kami belajar IT, dari pelajar IT itu kami diajarin buat ngoding. Kami diajarin buat ngoding, kami diajarin buat bikin robot. Robotics? Yes. Ngoding, robot, dan kami diajarin untuk ngegabung. Jadi robotnya itu kalau udah kita codingin bisa gerak sendiri gitu. Sampai mana tuh robotnya diperagakan untuk apa? Maksudnya kayak kan ada robot yang ngikutin jalur atau ini robot bergerak tangannya atau gimana? Sampai bergerak, entah itu tangannya bergerak ataupun dia ngikut berjalan gitulah. Jadi bener-bener seru sih sebenarnya. Udah pernah ada basic gitu Tifal? Tifal nggak punya basic itu karena jujur Tifal IPS ya, tapi alhamdulillah dikasih kesempatan buat ikut lolos di AFS. Jujur seneng banget sih bisa mendapat pengalaman baru. Itu pertama kali seleksi di Lok Sumawe juga? Iya, Tifal seleksi Lok Sumawe. Dia kita submit esai, kemudian academic board prestasi-prestasi kita nanti bakal diseleksi. Kalau lolos mereka bakal ngirim email ke kita. Ini di 2025 ini kalau boleh tahu di bulan apa ya? Gimana? Di bulan apa kemarin? Bulan November. Oh, belum lama ya berarti ya? Baru 2 bulan kemarin ya? Iya. Nah, November kan kebetulan bencana tuh, berarti sebelum bencana ya? Sebelum, kami mulainya itu udah dari bulan September, jadi kita tuh ada 1 bulan dulu Kak, home gimana ya, kayak belajar secara daring, baru tuh 1 minggunya itu yang secara luring. Nah, dari belajar secara daring itu memang lebih banyak konteks untuk gimana cara kita agar tidak terkejut jika menemukan teman-teman yang berbeda-beda, karena kan di sini kami ngikutnya satu Indonesia. Jadi kemarin Tifal sekitar 100 orang itu dari Aceh, Banda Aceh sampai ke Papua. 100 orang, berarti tiap-tiap provinsi hampir 3 orang lah ya? Ya, kurang lebih segitu. Nah, kebetulan Tifa itu lolosnya kemarin bareng sama siapa? Masih ingat gak? Bareng bertiga, Tifal, Queen Syah Safia, SMA 2, sama Emil, Muhammad Muzamil itu Ulumuddin. Oh, daerah-daerah sini semua ya? Bukan dari Banda gitu ya? Ada yang dari Banda. Oh, ada sendiri yang dari ada. sana. Jadi dia emang lolos dari Banda. Tapi memang yang untuk Aceh kami yang paling banyak lolos, Lok Sumawe. Oh, hebat. Nah, Tifal nih aku mau lanjut bahas soal ini innovation semua ya? Iya, inovasi semua. Nih belajar, ini kalau dilihatnya kan kebanyakan nih innovation segala kayak gini. Ini pertama kali belajarnya itu dari orang tua kah atau dari guru kah atau gimana? Tifal dapat rekomendasi dari teman SMA. Jadi dia kakak kelas Tifal dan dia udah pernah ngikut, pertama dia ikut tuh ISIF di Bali, kemudian dia nyaranin Tifal buat ikut juga, dan Tifal pertama kali ikut di Semarang yang IoT tadi. Oh, ini yang pertama itu di Semarang. Kemudian yang WISE nih? Itu di Malaysia. Itu Tifal ngambil tentang limbah kertas. Jadi kami kumpulin limbah kertas di sekolah kami. Kemarin collab berdua sama SMK Negeri 1 Lok Sumawe. Dalam 4 hari kami dapat menemukan 232 kilogram kertas. Sampah kertas. Itu cuman kertas saja ya? 4 hari ya. Jadi makanya karena itu kami mikir kayak ini 4 hari aja udah segini. Gimana kalau dalam sebulan, setahun. Dari situ kami bikin inovasi yaitu daur ulang kertas menjadi kertas benih. Nah, kertas benih ini sendiri, jadi kayak kita pertama meleburkan dulu kertasnya, kemudian kita cetak kembali dan ditanam benih, dan nanti baru ditanam kembali. Sebelum ditanam juga bisa diubah gitu loh Kak, jadi invention, jadi ini apa namanya, undangan. Bisa ubah lagi jadi kertas buat greeting cards gitu-gitu. Nah,
Jadi benih itu maksudnya gimana itu? Nah, Benih pohon kah? benih tanaman, benih buah, benih bisa jadi benih asal benihnya kecil. Jadi setelah kertas itu lebur, kita cetak kembali, kita tuang benih dalam kertas itu. Oh, jadi ini modelnya kayak dicetaknya itu menjadi kayak apa ya kertas dibilangnya? baru, Kertas tapi baru tebal. tapi bisa buat nanam benih. Bisa. Jadi nanti kertasnya tinggal kita tanam di tanah dan kita kasih air aja. Oh, Dan modelnya nanti, kayak spons gitu ya dia Benar. jadinya kayak. Tapi ini kertas bahannya gitu kan. Nah, oke, keren. Nah, ini kalau secara keseluruhan nih ya. kejuaraannya kan Indonesia domestiknya berapa nih? Domestiknya 3, yang untuk lokasi ya, semua internasional, tapi untuk domestiknya 3, untuk yang di luar negerinya 2. Yang salah satunya satu di WISE, itu di Malaysia di Mahasa University. Kalau yang kedua itu di Singapura di Nanyang Technological University. Oke. Nah, NTU. Tifal, apa yang pertama kali menggerakkan Tifal untuk ikut kejuaraan-kejuaraan atau competition seperti ini? Jujur Tifal bosen. Bosen apa nih? Bosen sekolah. Oh, bosen sekolah. Maksudnya kayak kok sekolah boring banget ya, kayak nggak ada hal yang menguji nyali, nggak ada hal yang mengacu adrenalin untuk kayak untuk lebih gimana ya, lebih terbuka gitu loh. Jadi akhirnya Tifal nyari-nyari lomba gitu. Nah kebetulan disaranin sama kakak teman kakak kelas itu biar karena dari lomba itu tuh emang kita tuh udah ketemu orang dari luar negeri itu bukan satu orang gitu loh. Jadi kayak lebih berbaur, lebih terbuka. Kayak di Malaysia Tifal ketemu dari orang Turki, Korea, orang Malaysianya juga ada. Ada juga dari India, Meksiko, sama kemarin tuh memang banyaknya dari orang Indonesia juga. Oke, tapi Tuh. ya cukup lucu sih. Dibilangnya kan karena bosan sekolah ya kan. Bosan sekolah ya udahlah di rumah gitu kan. Karena kalau di rumah doang kan kayak nggak tahu mau ngapain juga ya. Palingan kalau Semawe di mana sih ngafe kan nggak ada hal yang gimana. Dan kebetulan orang tua juga dukung. Dan Tifal jujur emang nggak pernah ikut lomba dari SD. SD. Jadi SD full 6 tahun Tifal pernah ikut lomba, SMP juga sama. Nah, jadi begitu SMA ini kayak yuk kita mencoba hal baru. Oke. Dan waktu itu alhamdulillah menang sekali dan ketagihan kan. Ikut aja lagi. Alhamdulillah ya udah. Itu yang menang pertama kali berarti IoT itu ya? Ya, IoT. Oke, dapat juara berapa ini kira-kira? Juara 2, tapi juara 2-nya ada beberapa orang. Kami juara 2 yang bagian pertama, SMA 1. Oke. Nah, bosennya anak sekolah itu kan biasanya cabut dari sekolah gitu kan. Ini apa yang menyebabkan Tifal kok bisa tiba-tiba aku pengen ikut competition lomba gitu. Karena dari lomba itu kan banyak kayak Bang yang dibuat, mulai dari esainya, kemudian produknya. Jadi Tifal pribadi tipe yang lebih suka terjun langsung atau lapangan. Jadi kayak memang Tifal kinestik kan, jadi lebih suka langsung ngerjain. Kalau misalnya di sekolah kan kita ya udah basicnya seperti tugas aja kan, nggak ada yang hal-hal yang gimana-gimana. Tapi kalau misalnya lomba otomatis kita banyak yang mengerjakan langsung, mulai dari kayak yang pertama buat lulur, yang kedua kertas benih, yang ketiga kami pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Yang keempat itu kami masuk ke kesehatan. Jadi memanfaatkan kopi hijau untuk mencegah obesitas. Dan yang terakhir yang kelima sih yang bagi Tifal paling war, itu Tifal bikin kosmetik sendiri, lip cream untuk pencegahan kanker bibir. Kanker bibir? Ya. Itu wow. Itu berarti di Advanced Innovation Global Competition? Ya, itu yang di Singapura di NTU. Oke. Dan itu kalau sampai diproduksi keren sih. Niatnya memang lagi produksi, cuma masih ngurus-ngurus. Oh, doain yang terbaik ya. BPOM dan segala macamnya ya. Tapi udah memang mau dimasalin gitu. Iya. Oke. Jadi biar ya berkembang juga kan. Sayang karena Tifal bikin lip itu kan kita nggak mungkin dengan ilmu kosong ya bikin sebuah kosmetik. Jadi Tifal kursus untuk bikin kosmetik. Memang langsung itu kursusnya secara online, kakaknya tinggal di Bali, Tifal lewat via Zoom. Ya udah dia dari kursus itu langsung dikirimin bahan-bahan untuk bikin lip tadi. Oh, tapi
pas kursus itu memang di spesialis bisa mencegah kanker bibir. Dari kursus itu dia cuma ngajarin untuk bikin lip cream, tapi Tifal minta Kak apa yang bisa kita tambahin untuk pencegahan kanker bibir. Nah, jadi Tifal udah riset juga salah satu jurnal di Elsevier, jadi menyatakan bahwa 95% kanker bibir itu disebabkan oleh matahari. Matahari ya. Nah, karena itu Tifal berniat buat bikin lip cream yang punya SPF. Karena Tifal lihat untuk Indonesia kayaknya belum banyak. Ada sih beberapa brand kayak brand dari Paragon, tapi belum banyak yang aware tentang SPF ini. Padahal itulah yang paling berbahaya sebenarnya. Jadi Tifal tambahin kalau nama ingredientsnya ethyl hexyl methoxylamate itu ditambahin ke dalam lip cream. Kemudian ada quercetin, itu juga salah satu ingredients untuk pencegahan kanker, dan ada Tifal tambahin lagi licorice extract untuk mencerahkan bibir. Jadi kayak komplit gitu loh lip Tifal. Ini nggak apa-apa nih resep Gak rahasia Tuan Krep dibocorin ke Plankton nih. Kalau apa? Karena kan walaupun ya banyak itu kan nama ingredients ya. Cara pembuatan kan tetap Tifal yang tahu. Oke, berapa komposisinya, berapa Iya, gram semua kan segala cuma macamnya. Formulanya iya, ya, formulanya kan nggak tahu kan. Itu Oke. adalah bahan-bahan yang memang Tifal booming kan, maksudnya Tifal naikkan namanya, kayak ini loh yang bikin unggul dari produk Tifal. Jadi ya nggak apa-apa sih harus tahu, malah harus tahu kalau nggak apa bedanya produk Tifal dengan lip produk yang lain. Oke, ini dengan nama brandnya Tifal sendiri Iya. nanti ya bakalan keluar. Kalau ini kan lagi proses nih, kemungkinan bakalan keluar di tahun ini kah atau masih? Tifal usahain tahun ini ya, tapi kita nggak tahu ya, kan ngurusnya lumayan susah. Dan Tifal juga baru aja dapat KTP tuh tahun lalu kan. Kenapa nggak diurus pakai orang tua aja? Tifal? Nggak mau, Tifal Nggak mau mau. atas nama Tifal sendiri. Oh, langsung hakinya langsung Iya, Tifal Tifal sendiri udah gitu? punya hakinya. Oh, udah punya hakinya? hak ciptanya, jadi tinggal BPOM-nya. Hakinya udah selesai. Itulah karena kita hidup di zaman media sosial dan segala Benar. macamnya kan global. Kita banyak gampang lah ini klaim ini punya saya, ini punya saya gitu kan. Makanya Jadi, ini bagus lah dihakimi. sebelum Tifal bawa itu untuk lomba, Tifal udah bikin hak ciptanya biar aman. Bahkan sebelum lomba Ya, ya dia sebelum udah lomba. dihakiin ya. Lombanya kemarin bulan 5 tahun 2025. Itu jadi Tifal udah bikin hakinya dari bulan 4. Oke, tapi Tifal ikut kursus itu memang untuk spesial ikut lomba atau memang ingin menciptakan produk itu? Awalnya Tifal cuma mau gimana ya, Tifal nggak niat sebenarnya untuk ikut lomba lagi waktu itu, karena itu Tifal udah 4 kali ikut lomba kan pada masa itu. Kemudian akhirnya kayak pengen nyoba hal baru, ikutlah kursus lip tadi. Dan setelah 1 minggu ikut, dapat kabar bahwa ada lomba di Singapura yang dari dulu Tifal incar tapi nggak bisa dapat karena telat daftar. Oke. Jadi akhirnya kayak ini gimana ya, kayak ini kesempatan banget nggak sih, bawa aja lip ini tapi kita ganti, kita bikin lebih baik lagi gitu loh. Berarti awalnya tuh cuman lip cream aja ya, Iya, lip cream biasa. karena emang Tifal punya niat untuk bikin bisnis sendiri kan. Nah, Tifal maunya yang beda dari yang lain, salah satunya itu. Oke, berarti awalnya kan memang ya udahlah kursus. Awalnya berarti iseng kan? Iya, iseng. Berawal Iseng. dari iseng pengen bikin Makanya lip kalau sendiri. kalau Tifal pribadi, siapapun yang punya iseng-iseng hal-hal yang kayak gitu, lanjutin aja. Kita nggak pernah tahu rezeki mana yang bawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Iya betul. Dari iseng belajar membuat Buat lip lip cream. cream. Lip cream ya bener Iya, ya. lip cream, bener, Lip bener. cream habis gitu daftarlah ke di NTU berarti Iya, ya. NTU. Di NTU. Nah, kenapa? Kenapa? Kenapa lagi? Kenapa tuh? Kenapa tadi bilang Tifal perlombaan ini, competition ini adalah yang diincar Tifal dari sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena di Nanyang, karena di Singapura. Oh. Jadi gitu. Tifal emang udah pengen banget, maksudnya Tifal dari awal memang pengen kuliah di sana kan. Jadi minimal punya satu yang kita tuh sertifikat sana ataupun yang diakui di sana. Nah, makanya Tifal udah ngincer dari lama. Tapi karena udah keduluanan Tifal ngikut yang lain dan udah tutup pendaftaran yang si AIGC ini, oh ya udah mungkin belum rezeki ya. Tiba-tiba H+1 minggu setelah buat lab itu malah kok udah ada lomba nih. Oh ya udah. Oh, berarti jarak dari pembuatan lip itu cuma 1 terus minggu. sama pendaftaran ya, Iya. proses pendaftaran bukan ke submit
ininya kan pendaftarannya aja kan. Pendaftaran kami udah langsung submit sih. Oh, langsung submit gitu ya. Jadi Tifal dikasih waktu itu kalau nggak salah 5 hari apa 1 minggu itu udah max sekali buat bikin proposal, kayak bukan proposal sih, jatuhnya esai yang tapi lebih versi lebih lengkap ya. Kemudian bikin hak cipta, bikin produknya, dan ngurus semua itinerary buat pergi. Oke, untuk Haki kan lama. Tifal minta tolong sih sama pengacara untuk bikinin. Ya berarti itu secara pengacara dulu ya, mungkin belum didaftarkan secara nasional. Enggak, tapi udah didaftarkan secara nasional. secara Jadi nasional juga ya? kebetulan teman dekat ya. Oke, nggak masalah lah mau lewat siapa, yang penting Ya, itu kan udah. bukan ngeklaim punya orang Betul. kayak gitu kan. Ini kan produk punya kita, kita ya. buat gimana caranya produk ini kita selamatkan dulu daripada dari kita ditiru orang, dari diklaim orang. kita nanti jangan-jangan kita present di Singapura di NTU itu Bener. tiba-tiba ada orang nih Iya. denger gitu kan, bikin resepnya formulanya jadi diklaim lah punya dia, padahal itu bukan produknya dia gitu. Oke, menarik sih kalau dari iseng ya. belajar pengen ikut competition karena bosan sekolah. Tapi seberapa pengaruhnya lingkungan Tifal untuk ikut competition kayak begini? Lingkungan apa nih? Sekolah Lingkungan atau sekolah, rumah? lingkungan keluarga. Tapi lebih intensnya ke lingkungan keluarga sih. Kalau keluarga Tifal jujur mendukung penuh ya, makanya semuanya dibiayai penuh oleh kedua orang tua Tifal. Lebih tepatnya papi Tifal. Oke, berarti di awal-awal itu memang terserah Tifal lah mau ikut competition atau Iya, enggak. Tapi iya. ketika Tifal ikut itu langsung disupport penuh Ya, ya. disupport penuh oleh orang tua. Sampai aku denger tadi kita sempat bicara di belakang Iya. kan, itu ada beberapa competition itu disupport pakai dana pribadi gitu kan. Memang semua rata-rata pribadi. dana pribadi. Bukan dari sekolah, bukan dari apa gitu Enggak. ya. Oke. Memang Mungkin next time ya. siapa tahu ya Iya. kan. Karena ini udah ketahuan nih sampai ya kan ini baru SMA loh, anak SMA kelas 12 sudah bisa menciptakan lip cream yang bisa mencegah kanker gitu ya. Berapa lama itu untuk menemukan lip cream yang bisa mencegah kanker itu? Resep formula rahasianya itu? Tifal karena dibantu sama ada kayak Laboratorium. orang lab dari USU, jadi nggak lama sih, dua minggu udah dapet. Oke. Jadi Tifal selama selama lomba itu ada penelitian yang memang bawanya ke lab UNIF. Salah satu yang udah pernah itu tackling-nya USK sama lab farmasi USU. Nah, karena kan beauty itu kan masuk ke farmasi ya. Jadi kemarin dibantuin sama orang farmasi USU. Berarti ini udah teruji klinis juga ya? Udah. Oke, nah Tifal nih kan gimana ya dibilangnya ya? banyak siswa itu kan ya itulah dibilangnya tadi aku di awal ya kan, banyak yang nongkrong, banyak ini kan di waktu-waktu kayak gitu kan biasanya anak sekolah tuh ya udahlah pulang sekolah aku pengen nongkrong. Kenapa? Apakah Tifal ini nggak ada keinginan untuk nongkrong kayak gitu? Tifal sekalian nongkrongnya, jadi kayak nongkrong sambil buat project. Jadi kayak tetap produktif iya. ya dimanapun berada ya. Ada sih yang nongkrong bareng teman, cuma nggak yang sering-sering gitu. Nggak emang Nggak, bukan. iya bukan tipe yang kayak gitu soalnya. Oke, ya circle-nya kalau circle SMA ya memang masih kayak begitu sih. Kalau Iya. beda lagi nanti kalau udah di perguruan tinggi ya kan. Benar. Nah, selain lip cream nih, Tifal kan tadi ini udah mulai diproduksi massal kan. Iya. Udah mau lah Iya, dibilangnya, udah iya, mau iya. proses pendaftaran. Apa ada produk-produk lain kah? Itu kan kayaknya nggak mungkin sih kayak ya lip cream aja gitu kan. Sebenarnya ada, cuma jangan di-spill dulu dong. Ada, Tifal ada niat beberapa produk yang udah punya sampel, tapi Tifal nggak mau, maksudnya kita fokus di lip cream aja dulu nih. Oh, di lip cream dulu ya, dengan nama yang nama Tifal sendiri, nama Nggak, apa? nggak nama Tifal sih, tapi dia punya nama brand, Ya, maksudnya brand. namanya gitu kan. Cuma kayak jangan di-spill dulu deh. Oh, ya karena masih mau proses perizinan dan produksinya. Iya, Nah ini nanti. kalau boleh tahu nih produksinya ini dari mana Tifal? Tifal ambil di Jakarta. Oh, Jadi collab sama orang
bukan, collab sama perusahaan yang bisa membuat lip creamnya langsung. Cuma formulanya formula Tifal. Oke, berarti ini udah kolaborasi sama brand. Kolaborasi sama brand juga nggak? Kan brand Tifal kok. Nggak, maksudnya kolaborasi dengan beberapa. Ini kan biasanya kan ada brand yang udah diproduksinya di sini nih, kayak gitu, nggak nih? Belum ya. Oke. Tifal mau fokus sendiri sih sebenarnya. Kalau sekarang kan seringnya endorse ya, atau itu. Kalau itu mungkin masih masuk, tapi kalau untuk collab produk Tifal belum ada niat. Oke, ini memang mau pure berdiri sendiri gitu ya dengan produknya Tifal ya. Oke, Tifal. Nah, setelah ini kan Tifal pasti belajar bisnis kayak gitu segala macam kan untuk pemasarannya gitu. Belajarnya dari mana Tifal? Tifal belajar dari buku, ada dari sekolah kayak ekonomi akuntansi untuk neraca dan lain-lain itu ada. Diajarin sama abang sepupu juga ada. Jadi kayak, dan insya Allah nanti kan kuliah memang jurusan itu kan, jadi mempermudah. Oh, udah ngincer ya kuliahnya jurusan bisnis gitu ya. Kenapa suka bisnis gitu Tifal? Apakah orang tua udah ada basic bisnis kah atau? Orang tua Tifal nggak punya basic bisnis sih, tapi keluarga besar Tifal ada, jadi ya pengen ngikut aja. Oke. Pengen coba terjun ke dunia itu. Kalau perkosmetikan ini biasanya bisnis atau apa ya? Atau farmasi? Jatuhnya kosmetik kan? Kosmetik ya. Karena dia bukan obat-obatan juga kan. Maksudnya gini, biasanya orang yang berkecimpung di dunia kosmetik itu pasti orang farmasi. Oke. Makanya Tifal gak mau bikin gak mau ngasal-ngasal bikin. Kan ada orang yang dia langsung ke maklonnya, jadi kayak dia cuma ngasih uang, nanti perusahaannya yang bikin lipnya bagi dia bagus dan dia pasarkan. Kalau Tifal nggak mau, Tifal maunya formula Tifal, itu biar ya kita tahu kan apa aja bahan yang ada di dalam, konsekuensinya apa, kemudian kalau ketahanannya, dan jangan sampai bahan kita sama bahan lip orang lain tuh sama. Maksud Tifal tuh gitu. Jadi makanya Tifal mau belajar dulu sama yang ahli, itu salah satu yang Tifal bilang tadi, yang mengajarkan Tifal biar lebih lebih meyakinkan gitu loh Kak. Jangan kayak Tifal bisnis aja tapi produknya nggak tahu dia bahannya apa gitu. Nah, kalau lip creamnya itu kan buat dibilangnya teruji kan, teruji udah segala macam lah, dibilang biar punya kepercayaan di masyarakat gitu kan. Berarti produk ini udah dipakai sama Tifal? Tifal udah pakai, udah dong. Udah pakai. Keluarga Tifal juga Tifal kasih. Saat jadi ini juga? Iya. Maksudnya dalam waktu berjalan ini udah dipakai untuk keseharian Tifal dan keluarga? Ada yang pakai ke sekolah kok. Oh, berarti udah dijual di sekolah juga? Nggak dijual, Tifal lebih ke coba. Misalnya kayak dia kan ada, sampel kan kayak misalnya ada yang lagi ekskul gitu, mau nggak apa ambil aja, nggak apa-apa, ini sampel buat kamu satu-satu gitu. Oke. Ada yang pernah Tifal ngajak bareng bikin. Jadi teman Tifal di sekolah kayak bikin yuk bareng, mau. Jadi kayak dia mungkin mau nyari shade, kan lip ada beberapa shade ya. Shade yang Tifal keluarin memang ada 4, tapi dia mungkin mau shade yang di luar 4 itu. Jadi ya udah dia bikin, Tifal ngajarin, dia bikin lipnya sendiri. Oh, ini bahkan sampai shade-nya aja Tifal sendiri yang nentuin shade-nya warna apa-apa karena gitu kan ya. ngikutin tone orang kan, tone kulit orang. Jangan sembarangan dong. Masa nanti kulitnya sawo matang warna pink Barbie kan nggak lucu. Nggak, maksudnya 4 ini kan warna-warna yang netral aja gitu. Jadi ya. Tifal ada pisahin gitu, yang ini buat cool tone, yang ini buat netral, yang ini buat warm tone, yang ini yang bisa dipakai buat semua tone gitu. Belajarnya dari mana nentuin itu? Jadi waktu kami kursus itu mereka udah ngasih, ini tuh kalau mau warna segini dengan ukuran dan takaran segini dan pewarna ini gitu. Oke, karena aku mikirnya tadi kan ini masih SMA loh ya kan. Kau udah mikirin shade-nya kan, udah dipakai di publik, di orang-orang tuh bentuknya kayak gini loh, warnanya kayak gini loh. Kayak kok enggak kayaknya dia anak SMA nih mau ada belajarnya dari kursus tadi udah banyak di spill gitu. Semua udah. Jadi dari kursus itu memang kita dibuat bisa bikin lip buat diri kita sendiri. Mau dijual, mau
mau dipasarkan, mau dipakai untuk daily, mau dipakai buat acara, pokoknya emang udah jadi yang emang bisa kita pakai dan aman. Cuma belum ada BPOM-nya ya karena kita buat sendiri kan. Iya. Tapi kalau misalnya udah kita urus ke yang lain-lain, otomatis udah nggak gimana ya, nggak miscommunication lagi, udah oh ini udah asli ya gitu. Iya. Nah, udah masuk ke BPOM itu berapa lama nih Tifal? Tifal belum gimana ya, Tifal masih nyiapin berkas-berkasnya sih. Oke, Soalnya kan di Jakarta ya, jadi harus bolak-balik gitu kan. Oh, berarti ini disempetin bolak-balik ke Jakarta juga? Karena Tifal sekalian kemarin kayak sekalian lomba gitu. Oh, gitu ya. Berarti untuk sekarang berkas-berkasnya udah clear semua nih. Belum juga? Berapa ya? 70 mungkin. Coming soon pokoknya. Enggak, aku penasaran nih karena anak buatan produk buatan anak yang SMA pasti aku nih. dibantuin. Yang pasti aku dibantuin. Karena kan nggak mungkin juga aku ngurus berkas sendiri kan. Nggak Yang mungkin jelas lah, ya kan? dibantuin sama orang tua, dibantuin sama abang sepupu aku yang kebetulan pengacara tadi. Jadi dia yang gimana ya, ngarahin lah, ini harus kemana, ini harus gimana, ini gitu. Nah, seberapa mengubahnya Tifal dari dulu yang belum ikut lomba sampai kemudian mendapatkan 6 kurang lebihnya competition ikut lah ini. Berubah cara pola pikir, berubah cara mandang orang, berubah cara memahami dunia. Berubahnya gimana nih kalau Tifal yang dulu kayak gimana nih? Mungkin karena Tifal basicnya bungsu, jadi kayak manja dan pengen semuanya tuh dituruti, ataupun hal kecil bisa nangis gak jelas gitu kan. Cuma kalau untuk sekarang kayak kita lebih menerima keadaan kalau emang yang ini belum, yang ini harus pelan-pelan. Gak bisa dulu tuh waktu awal-awal ikut lomba tuh Tifal ngebet harus ngejar ini semua. Cuma lama-lama Tifal sadar bahwa nggak bisa semua dipepet kayak gitu loh. Kita tuh harus punya waktu, kita harus punya proses. Iya. Karena kayak waktu di Semarang pertama kali tuh silver, yang kedua di Malai emas, gold kan. Gold, iya. Sementara 2 kali Tifal di Bali dan di Bogor itu yang ISIF dan GIF itu silver juga. Nah, di Bali itu kan bulan 11, di Bogor tuh bulan 1, jadi emang dekat kali kan. Mepet banget emang. Sementara di Singapura ini bulan 5, nah kan lebih banyak ya waktu ya. Jadi Tifal sadar bahwa kalau kita persiapin lebih lama, lebih matang, itu lebih baik daripada yang mepet-mepet tadi gitu. Berarti Tifal ini kan dibilangnya tadi ada yang deket ya, ini karena nafsu gitu ya, ikut competition gitu. Iya, karena kayak seru ya, pengen ikut lagi ya, kayak daripada Tifal mikirnya daripada kita cuma duduk-duduk doang, kayak cuma ya udah bikin tugas atau ya melakukan hal sewajarnya anak SMA, yuk kita keluar dari sini. Kita mengeksplor dunia luar gitu. Nah, yang IoT itu kan yang pertama itu adalah tim ya kan? Sisanya semua tim nih. Semua tim, tapi Tifal semua ketua tim. Oke, gitu. Nah, jadi kerjasama jatuhnya. Nah, yang kayak yang bikin lip cream itu juga tim. Enggak, kan? khusus itu yang Tifal sendiri. Berarti dari 6 itu 5 itu adalah teammate gitu ya? Kalau AFS kan enggak per tim ya, itu per orang. Jadi dua berarti. Kalau untuk dari 1 sampai 4 itu tim. Dia satu tim 5 orang. Cuma ada yang kadang-kadang tuh timnya nggak bisa datang, nggak bisa ikut untuk ke lokasi perlombaan. Jadi Tifal ya, dan tim yang bisa mewakilkan gitu loh. Iya. Nah, kan ada 2 yang sendiri personal gitu kan, yang 4-nya ini adalah teammate. Nah, perbedaannya nih Tifal dalam segi koordinasi. Kalau Tifal kan kalau sendiri ya udahlah gitu. Kalau teammate tuh gimana susahnya? Karena Tifal ketua tim, jadi kita harus dengar semua semua argumen ya, semua pendapat jatuh ya. Kalau sendiri kan ya udah ngikutin apa yang mau kita aja kan. Itu sih karena kadang-kadang ada yang beda pendapat, ada yang kayak kesenjangan juga, ini harus gini, ini maunya gini kan, karena berlima kan. Ada juga aku cuma bisanya ini, jadi kami kerja sama gitu. Ada yang kayak dia nggak bisa pergi, dia yang bagian esainya. Dia bisa pergi, dia bagian presentasi. Dia hari ini bisa nih bantu bikin projectnya, datang. Nggak bisa yang hari ini, artinya besok yang datang gitu. Jadi kayak
kerjasama sih intinya. Nah, nge-handle nih sebagai ketua tim, nge-handle orang-orang yang ya memang mereka udah siap untuk competition, tapi kan mereka punya pemikiran masing-masing gitu kan. Gimana nge-handle-nya berapa untuk satu grup tuh berapa? Satu tim 5 orang. 5 orang Tifal, apalagi kan? Iya. Termasuk Tifal berarti Iya, kan termasuk di Tifal. bawah 4 Tifal orang. itu 4 orang Iya, kan. Nah, 4 orang itu pasti pemikirannya berbeda-beda gitu Iya, kan. benar. Sebagai anak yang dibilangnya baru remaja Iya, gitu kan. iya. Baru apalagi Tifal sekarang baru menginjak 17 tahun. Iya. Benar lagi bulan 11 kemarin baru 17. Nah, bahkan kemarin nge-handle-nya belum berusia 17 gitu kan. Nah, seberapa susahnya Tifal dengan keegoisan anak-anak remaja itu? Ya, Tifal juga egois ya jatuhnya ya. Karena kan kayak sama-sama bagi Tifal semua gimana ya, semuanya tuh bisa beres kalau kita tenang. Jadi nggak apa-apa kalau ini lagi mau ini mau yang ini maunya gini, yang ini maunya gini. Ya udah yuk kita duduk dulu berunding yang mana yang baik gitu sih. Susah ya. Susah tuh pasti susah sih, walaupun sendiri juga susah mikirnya kita nanya ke siapa ini. Maksudnya kayak ya sesuai kemauan diri sendiri, tapi namanya diri sendiri pasti ada bimbangnya juga kan. Kalau misalnya punya tim malah kayak lebih banyak ini ada saran yang kadang-kadang malah lebih bagus ya betul, kan. Betul. Jadi kalau dibilang susah sama-sama sih susah ya, mau sendiri ataupun bertim sama-sama tapi susah. ada mentornya nggak sih kalau tim gitu? Ada. Kalau yang personal tuh juga ada ini? Ada mentornya. Ada, memang semua ada gurunya. Jadi pembimbing kami. Pembimbing gitu. Ya dari sekolah ya? Dari sekolah. Nah itu kan beda-beda nih kan. Itu pembimbingnya ganti-ganti juga nggak sih? Kami pembimbingnya satu. Karena kami setia. Oh dan timnya pun nggak berubah? Timnya paling kan ganti-ganti 1-2 orang aja gitu. Misalnya kayak yang tim pertama 5, 1 cowok 4 cewek. Nanti tim kedua jadi 5 cewek. Tim ketiga nanti 2 keluar masuk 2 orang lagi gitu-gitu. Nah kalau ide-ide tercetus kayak segala macam itu yang dari lilin jadi aromaterapi, apa tadi minyak goreng jadi aromaterapi itu segala macamnya yang lain-lain itu munculnya dari siapa sih Tifa? Kalau yang lulur itu dari kawan, bukan kawan sih, guru kami, guru pementornya itu yang lulur. Kalau yang ke kertas benih dari Tifal. Kalau yang untuk minyak goreng ke lilin aromaterapi itu dari salah satu tim kami juga. Kalau misalnya yang kopi hijau untuk pencegahan obesitas itu dari guru Tifal, misalnya mentornya yang ini kayaknya bagus nih untuk dibawa. Dan yang terakhir itu yang lip kan, itu dari Tifal. Oke, berarti dari segala macam kepala lah ya. Yeah. Ini nggak idenya Tifal sendiri, nggak dari mentor aja gitu kan, dari semua kepala dirangkum lah ya kan. Oh, kan itu juga kayak kita minta persetujuan juga, kayak kalian setuju nggak sih bahwa ini, atau kalian ada ide lain, ide project lain yang bisa dibawa gitu. Jujur sebenarnya dari lomba project ini banyak hal yang Tifal mempermudah hidup Tifal selama SMA ya, karena kayak contoh kita presentasi di depan juri, jadi kayak presentasi di kelas udah gimana ya, udah biasa gitu kan. Ya udahlah ya. Itu mulai dari presentasi. Yang kedua Inggris, misalnya bahasa Inggris itu lebih mudah karena jatuhnya kita udah terbiasa ngomong sama orang luar, jadi kayak untuk bahasa Inggris di sekolah masih lebih enak gitu loh kalau ada presentasi ataupun di tes ngomong, jadi kayak udah mudah lah gitu loh. Habis itu kan kami semua buat esai atau paper untuk si projectnya sebelum di approve sama lembaga-lombanya. Nah dari situ juga mempermudah kayak untuk di SMA kalau disuruh buat proposal, disuruh buat makalah, itu kayak kita udah tahu kan gimana cara buatnya. Dan untuk kuliah juga kan rata-rata kan karya ilmiah ya, yang pasti karya ilmiah kan. Jadi jujur makanya menurut Tifal lomba project ini walaupun kadang sering dianggap sepele bagi orang, padahal Tifal banyak kali buat mendapatkan hal-hal yang kita mikirnya itu kecil tapi impactnya gede loh. Gede gitu ya. Oh berarti dulu juga Tifal itu grogi gak sih kalau misal sebelum ikut lomba nih kita grogi itu normal menurut Tifal. Kalau nggak grogi malah gimana ya, kepedean gitu. Kayak grogi itu harus overconfidence ya. Gak apa-apa sih, itu bagus. Itu bagus. Cuma kayak grogi itu wajar. Kita takut tuh wajar. Tifal ikut ini juga awal-awal kan takut kayak oh my god ini gimana ya ngikut, kayak Tifal nggak pernah untuk ngikut ngomong sama penyiar gitu kan. Itu hal takut itu wajar, cuma ya jangan besar-besarkan. Nanti kalau udah masuk ke dalam dunia tuh nyaman sendiri aja.
Kalau bahasa anak sekarang keluar dari zona nyaman. Oke. Nah, aku mau tahu nih, Tifal cara ngehandle rasa takut gimana sih? Pasti kan ada ketakutan kan dibilang itu kan. Iya. Dibilang mau kesini lah ketakut Iya, iya, ya kan. iya. Apalagi kan ya pertama IoT ini kan Iya. perlombaan pertama, Iya. presentasi pertama. Ngehandle ketakutannya gimana? Percaya sama diri sendiri dan percaya sama Tuhan. Atau di tengah ada sesuatu di belakang gitu, misal kayak Apa, support? someone atau support Enggak. system dari orang tua gitu. Kalau orang tua Tifal tipe yang kayak ayo apa namanya nggak apa-apa apa yang mau takutin. Kadang kalau bahkan ada sempat kalau kawan Tifal pernah ngomong ke kawan Tifal yang lain ya, Tuhan aja dilawan masa itu aja takut. Itu bahasa Tifal di situ Tifal kayak iya ya, kadang-kadang kita juga ada berdosa sama Yang Maha Kuasa, tapi kayak kita biasa aja, masa ini sama manusia kita bahkan untuk menambah value diri kita sendiri kan, apa yang ditakutin itu sih. Nah, kalau aku mau tanya ke circle-nya Tifal nih. Waduh. Iya kan? Oke, circle aku. Dari Kenapa? circle nih ya. Ya. Berangkatnya kan dari awalnya Tifal nggak pernah ikut, Iya. itu kan pasti circle ini bertahan lama kan, nggak mungkin lah kayak circle tuh satu bulan baru ini kan nggak mungkin. Itu jujur circle baru. Oh, Itu circle baru. Itu circle baru. Yang punya Semarang itu circle baru, yang punya Malai juga circle baru, yang circle bertahan itu di Bali dan Bali Bogor. Itu 2 circle bertahan yang punya 2 circle belakang juga. Pokoknya itu orang-orang yang sama-sama juga. Oke, tapi di dalam satu circle itu nggak ada yang saling menjatuhkan gitu kan? Alhamdulillah nggak ada. Makanya itu bagi Tifal hal yang paling harus disyukuri sih, punya kawan-kawan baik dan saling mendukung. Iya, saling support lah Iya. ya kan. Karena kalau kita pernah kan pasti Tifal merasa gagal gitu kan Pernah. dari Direndahin pernah, itu pasti sih. iya. Pernah juga ada yang bilang kayak ngapain ikut lomba kayak gitu, buang-buang uang. Cuma ya gimana ya, pengalaman orang beda-beda ya. Kenapa Anda yang mengatur? Jadi ada juga yang bilang kayak Ada, ngapain ikut lomba gitu buang-buang duit. Ngapain ikut lomba? Karena kan itu kan jatuhnya biaya pribadi ya. Bagi Tifal selagi orang tua Tifal tidak bermasalah, kenapa kamu yang bermasalah? Iya, pokoknya keluarga yang penting support ya kan. Benar, keluarga support, kawan-kawan aman, ya gas aja. Apalagi yang mau ditahan? Tapi kalau dari Tifal sendiri nih, kesulitan dalam menghadapi lomba-lomba itu biasanya apa sih? Kesulitan, mungkin karena Tifal yang ngatur semua ya, jadi capek. Tapi Tifal suka capek itu. Tifal lebih suka capek karena beneran ngerjain sesuatu daripada capek nggak tahu ngapain. Karena kita diam aja capek. Iya, ya kan? kita gimana ya? Bagi Tifal orang yang nggak pernah ikut apapun juga capek dan merasa aku nggak pernah ngapa-ngapain. Tapi orang yang pernah ikut juga, aku capek loh ngikut ini, jadi mending capek karena ngikut sesuatu sih daripada capek karena kita nggak ada ngapa-ngapain. Oke, berarti Tifal nih sekarang secinta itu sama competition ya. Bahkan kayaknya nih aku mikirnya kalau kuliah nih nggak bisa diem nih anak nih. Iya, niatnya gitu ya, semoga. Tapi di akhir-akhir masa SMA ini Tifal ada mau ikut lomba lagi nggak sih? Belum tahu. Karena belum nemu ya. Belum nemu yang pas mungkin yang Tifal mau, dan kayak karena ini kan mepet juga ya, maksudnya mau puasa lebaran kami cuma 1 minggu sekolah, ujian habis itu udah tamat. Tapi kan kayak- di masa akhir ujian akhir sekolah lah dibilangnya ya kan, ujian akhir Iya, sekolah ujian akhir itu. sekolah. Nah itu kan ada gapnya itu antara kita masuk ke SMA kuliah. Kuliah, Ya. Nah itu ada nggak sih rencana Tifal untuk apa gitu? Rencana di kuliah atau gimana? Enggak, rencana ngisi gapnya itu entah bikin kan tadi kan Iya. udah bikin lip cream gitu kan, mungkin kan di situ ada di gap itu ada Gimana mau buat ya? apa gitu? Kalau dibilang ada, setengah ada. Kayak baru niat aja sih, cuma belum yang ini beneran kita realisasikan. Karena mau fokus buat ayo coba kita masuk kuliah nih gimana gitu. Karena kan persiapan seorang maba tidak sedikit itu ya. Persiapan maba itu banyak ya. Apalagi Tifal kan nggak berniat untuk di sini kuliahnya, maksudnya ingin di luar. Jadi kayak untuk tempat tinggal, transportasi dan biaya hidup dan lain-lain. Jadi kayak Adaptasi dulu lah ya ya. kita belajar untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru dulu deh. Baru nanti kita gas lagi. Oke,
Oke, Tifal, oke thank you banget di sore hari ini. Oke. Kita udah mau berbagi cerita di sore hari ini, Terima Tifal. kasih banget juga udah ngundang Tifal. Semoga lip creamnya cepet jadi lah ya kan, diproduksi Amin. massal, mudah-mudahan bisa apa kalau sekarang ya Bisa. setara dengan Skintific ya begini. Aduh, amin. Brand-brand Ya, besar itu lah amin. mudah-mudahan. Karena kan Kan tadi- apapun gimana ya, kan kita bangun pelan-pelan juga kan. Iya, Gak mungkin dong hari ini keluarin tiba-tiba besok udah di langit gitu. kalau Nagita Slavina oke sih itu. Oh ya. Dia mau jualan arang Ya, pun laku. benar. Ya kita masalah bukan dia. Iya, nah kayak Tifal ini kan udah bikin lip cream, udah bikin lulur, terus udah bikin pencegah obesitas ya tadi. Diabetes Iya, atau obesitas? obesitas. Obesitas itu kan dalam satu kategori semua kan Iya, dibilangnya dalam ke kesehatan medicine sih ya, ya. Kayak kesehatan. gitu mudah-mudahan nanti lah siapa tahu nanti tiba-tiba bikin Hospital. boleh, amin, 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 ya Allah. amin. Siapa tahu ya kan. Amin. Tipe A gitu kan di Lo Sumawe Iya, gitu kan. aduh. Keren banget. Amin. Oke Tifal, semoga sukses terus untuk Terima kuliah, kasih, Kak. sekolahnya dan mudah-mudahan nih kan masih belum ujian sekolah ya. Belum. Mudah-mudahan Semoga lulus. dan lancar gitu ya kan karena udah eligible untuk PTN ya. Aduh, amin. Semoga doa baiknya balik lagi buat kakak. Amin, amin, amin dan mudah-mudahan nih Tifal nih kalau udah lulus nggak mungkin lah kita santai-santai di situ, mudah-mudahan lah nanti keterima di universitas yang diinginkan dan juga di prodi yang diinginkan gitu. Thank you banget Tifal udah menyempatkan waktunya di sore ceria sore hari ini. Thank you juga kak. Oke, terima kasih Tifal, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa kak. Oke, itu teman-teman berdua perbincangan kita dengan lupa kan namanya Tifal aja tadi kita panggilnya. Oke, kita cek dulu pokoknya Tifal siapa tadi? Aduh, mana tadi ya kan hilang gitu kan. Tifal Farisa Zurwita. Aku takut salah kalau sebut nama gitu. Itulah perbincangan kami tadi dari pukul 16 hingga pukul 16:15 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Pro 2. So, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.